Enggak, sebenarnya kan begini, kalau menurut saya ini kan upaya untuk mengadu domba, memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kebijakan publik itu penting, tapi komunikasinya sama penting. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gajah Mada, lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Dan ijazah Mr. Q juga. Dan ijazah saya juga. Iya. Iya kan Pak Prabowo kan tidak harus memilih kawan kan. Nggak ada situasi di mana dia kalau pilih Jokowi berarti menegasikan Mega dan sebaliknya. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita sudah bersama the one and only Mr. Q. Pertanyaan pertama, apakah Mr. Q sowan ke Solo atau enggak? Enggak. Enggak diundang atau enggak diundang atau enggak mau ke Solo atau udah nggak merasa harus sowan. Tunggu Pak Jokowi pas di Jakarta aja. tawa polarisasi Iya. Ya kalau Pak Jokowi pas ada di Jakarta ya waktunya ketemu sempat ya. Ya mungkin ketemu. Makin jelimet Halal bihalal. pertanyaan ini, makin jelimet persoalan, ketawa polarisasi makin kenceng. Itu satu. Mohon maaf lahir batin ya. Oh, iya. Mohon maaf lahir Itu, batin. ya. Ya, jadi Kadang-kadang soal jarak aja, silaturahmi itu kadang-kadang soal jarak aja. tapi ada yang ke Solo itu gimana menurut Banyak Mas sekali. Adi? Banyak. Enggak usah gitu. Hmm. Pak Mahathir Muhammad aja Nah. 100 tahun saya sampai ke Solo. Terus ada capres Nigeria yang kalah ini juga Iya, ke Solo. benar-benar. Ada Ada untuk belajar Betul, pencapresan elektoral ini ke Pak Iya, Jokowi kan. Kan begini, alasan orang berkunjung atau datang itu kan sebetulnya sangat bervariasi. Saya tahu nih tujuan arah pertanyaannya ini. Jadi harus ditanya langsung sama yang bersangkutan. Iya, iya. Jadi kan pasti ujungnya nanti, kenapa ada sebutan bos atau mantan bos? Ya kembali harus ditanyakan kepada yang bersangkutan. Jawaban bos itu untuk orang yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda itu maknanya itu bisa Beda. berbeda. Jangan dipukul rata, jangan dilihat dari kacamata kita. Misalnya. Oh, bos, berarti pimpinan. Oh, berarti presiden masih dianggap sebagai presiden, berarti matahari kembar. Kan begitu kan yang dikembangkan sekarang kan? Dulu bos Toleng pun dipanggil bos terus Nah. kan. Padahal kayaknya Coba jelaskan dulu bos Soleng itu siapa? Iya, coba Dit. Lu yang berkawan dekat kan ya akrab itu kan? Rahman Toleng lah. Ya, Rahman Toleng, senior, dari aktivis. sangat senior. Sangat senior dulu Ya. tokoh aktivis 66 Iya, ya kan? betul. Senior PSI lah. Iya. Kalau lu bareng sama dia pertanyaan lu apa? Pernah saya dalam satu forum, ini kan kita ini kan kartu kampret ini kan di antara senior. Iya. Tiba-tiba senior ini pergi semua. Heeh. Saya berdua sama Bos Toleng di Terus? dalam. Terus? Aduh, gua ngomong apa sama Bos Toleng? Ya kan? Lutut dendam. Ya, karena saya lihat orang-orang yang saya hormati aja dibangga-banggain sama Bos, ya kan? Iya. Waduh gini, Iya, lutut kan. Bos, ya paling ngerokok dia kan. Iya. Ya, suaranya berat. Ya. Bos kesini mobilnya apa, Bos? Iya, dilalanya bisa wah ini pasti gue digampar nih kan, pertanyaan gak mutu, tanya harta pula. Dia jawab, aku ini deh masih pakai si RV tahun segini 2006. Iya. Enak itu ternyata ya. Wah, dia jelasin juga. Ternyata ngerti mobil. Ternyata dia juga mungkin belum ada yang nanya hal sehancur itu dalam hidupnya kan. Selalu nanya demokrasi. Demokrasi bos ini gimana, konstitusi kita ya kan. Oke, pas ini ilustrasinya. Jadi saya pun kalau dengan Bos Toleng pasti panggil bos. Iya. Nggak banyak orang tahu bahwa salah satu guru awal saya menulis itu Pak Toleng. Mantan Pemret Suara Karya beliau ya. Iya. Nah, saya pada tahun 99 2001 itu kerja di Utan Kayu. Di ISAI sebagai analis media. Tapi karena passion saya adalah politik, saya terus membaca dan menulis politik. Itu periode-periode saya belajar nulis di Kompas dan di majalah Tempo. Nah, kalau tulisan saya itu muncul, yang baca salah satunya Pak Toleng. Bos. Ya, bos. Iya. Karena di sini meja saya,
ya meja yang partisipatif. Beliau di sana ruangannya, satu lantai kami. Di hutan kayu. Iya, beliau direktur penerbitan punya Tempo dulu Iya, iya, apa namanya? Nah itulah, pokoknya nanti dicek lah. Pokoknya itu penerbit bersejarah. Kalam. Bukan. P2D. Bukan. Pura-pura demokrasi. Kata Rokai kan. Kedengaran nama Robertus Robert loh. Rokai itu Rocky Gerung. Hah? Rocky Gerung? Rocky yang ngomong. Rocky. Iya. P2D. Pura-pura demokrasi. Iya, ada Robertus Robert juga setahu saya di situ. Jadi Robert nih kan. jadi teman saya diskusi mengenai tulisan itu Pak Bos Toleng. Karena Bos Toleng juga waktu itu kolumnis di majalah Tempo. Pasti. Dia ombudsman bahkan sampai akhirnya. Iya. Jadi Pak Toleng itu itu memang seniornya para senior itu. Bayangkan tahun 74 tabloid Pedoman. yang di Indonesia Kita atau apa namanya saya lupa itu. Itu kan pemeretnya dia tuh, seingat saya. Dan penulis-penulis muda yang dibina adalah Amin Rais waktu itu ya. Mungkin Pak Dawam barangkali, Adi Sasono segala macam itu juniornya semua. Pernah bersentuhan. Iya, jadi kalau lu bilang tadi Kacung Kampret. salah. Cicit Kacung Kampret. Kacung kampret aja dulu kan. Iya, kalau ada silsilanya. Iya, Lu iya. jangan sok-sok lu ngaku Kacung Kampret lu. Cicit Kacung Kampret lu. Kalau nasabnya Betul. ditarik dari Pak Kacung Toleng. kampret aja belum, bener. Sebelum lu. Cicit Kacung Kampret. Gue masih boleh klaim lah. Iya. Kacung kampretnya. Kacung Kampret. Itu. Iya. Nah, saya boleh panggil Pak Toleng itu ya bos juga. Nah, sebetulnya begini, panggilan bos itu seringkali bagi orang tertentu, ya memang dia semua orang dia sapanya bos. Hai bos. Hey, bos gitu Kayak ya. satu teman Iya. kita, El Munces. El Munces. Bos. Iya, gitu kan ya, Kak? bener. Semua dicolek lutut dan bos kan. Bos. Sambil begini kan. Bos. Ya gitu. Muke dulu kan. Iya, benar. Ketik. Ya itulah. Jangan. Nah, apalagi kalau kemudian memang pernah punya hubungan kerja, pernah punya relasi yang dekat gitu. Ya menurut saya sih gini loh, kacamatanya kenapa kacamata politik gitu loh. Kenapa nggak bisa kacamata kemanusiaan, kacamata pertemanan, Karena itu kacamata seakan-akan personal ya. mengafirmasi dan mengkonfirmasi kecurigaan orang Pak Iya. Jokowi masih cawe-cawe, ada Iya. matahari kembar. Iya. Ya memang kalau saya nggak akan nyebut bos ya. Karena balik lagi sebagai insan politik, apalagi misalnya anggota kabinet pasti akan di-frame oleh orang kan. Gitu. Makanya saya kan di sini aja ngomong hati-hati kan. Iya. Gitu. Yang diedit dari omongan kita kan banyak. Tolong ya, ada negosiasi di setelah ini ya. Iya, nggak bisa kayak dulu saya waktu di luar. Iya. Ketika saya sudah di dalam kan saya kira-kira juga. Jadi ke istriku nggak bisa lagi nih. Ini apa? Hah? Kayu. Segede-gedenya pohon. Ketemu tukang kayu. Jadi maple lu. Gitu. Mungkin ya untuk menjaga dari frame yang dibuat oleh orang, ya ada kalimat-kalimat tertentu yang sebaiknya nggak keluar. Ya mungkin ya kita menghormati senior. Beliau dulu pimpinan, nah, misalnya gitu kan. Iya. Kita sebagai mantan anak buah silaturahmi. Ya mungkin begitu. Berarti tapi apakah menurut Mr. Q artinya bisa diartikan kayak Sespim datang ke situ juga kan? Ya. Polri ya. Iya. Pak Jokowi masih sekuat itu menurut Mr. Q. Iya. Sudah lama nggak survei. Tapi begini, pada dasarnya kan setiap mantan presiden, beliau adalah figur yang luar biasa. Pertama pernah memimpin bangsa dan negara ini. Ada 5 tahun, ada 10 tahun, atau berapa tahun. Tapi dia pernah memimpin republik ini. Dan seperti kata Pak Prabowo, ya setiap pemimpin itu ada kontribusinya. Apa yang dicapai oleh Indonesia sekarang, itu ada kontribusi beliau-beliau. Dan apa yang akan dicapai ke depan juga ada peran beliau-beliau gitu. Jadi pembangunan atau kemajuan suatu bangsa itu berdiri di bahu para giant gitu loh. Semua presiden kita, mantan presiden kita itu adalah giant. Artinya para raksasa, tokoh-tokoh besar gitu yang pada waktunya dia memikul beban besar untuk menjalankan bangsa dan negara ini. Dan fakta bahwa sampai hari ini kita masih jadi satu bangsa dan negara, bisa ketawa-ketawa, bisa tadi makan bakmi GM. Iya, bakmi kalau ini kalau di NU Gus Mr. Q. Iya. Kalau di dunia nyata tadi apa gue bilang?
Bakmi guru Mr. Q. Ya. Gitu. Itu kan karena beliau-beliau ini. Yang kedua, khususnya setelah Pilpres 2004 kan ketika dipilih secara langsung, beliau-beliau ini pernah dipilih dan didukung oleh masyarakat Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Jadi di situ kita bisa berguru tentang banyak hal, tentang ilmu pemerintahan, tentang menjalankan kebijakan, tentang komunikasi politik, tentang mendapatkan dukungan publik. Gitu. Maksudnya beginilah, seorang Mahathir Mohamad yang usianya udah 100, sudah pernah jadi pucuk pimpinan Malaysia puluhan tahun. Ya. Siapa yang nggak mengakui ketokohan Mahathir? Masih datang ke sana gitu loh. Menurut saya kalau ada orang datang ke Pak Jokowi pada hari ini, itu nggak perlu penjelasan apapun lagi gitu loh. Kalau seorang Mahathir datang ke sana, masa lu masih nanya, lu kenapa datang ke Pak Jokowi gitu? Ya udah, nggak ada yang lebih bisa menjelaskan lagi. Kalau tadi calon yang kalah kan kita masih bisa kasih penjelasan. Oh, mungkin dia cari rumus menang. Cari rumus menang kan gitu kan? Ya Nigeria ini. Iya. Mungkin menteri atau mantan menteri datang bilang ya terima kasih atau kemudian penghormatan kepada seseorang yang pernah mengangkatnya misalnya begitu. Tapi kalau seorang Mahathir Mohamad datang ketemu dengan Pak Jokowi, orang yang sudah usianya 100, udah memimpin Malaysia dan membawa kemajuan Malaysia sekian puluh tahun, menurut saya sih nggak perlu penjelasan lagi sebetulnya. Gitu. Yang cari-cari penjelasan itu yang kurang kerjaan. Kalau Tapi kan memang artinya kan fakta bahwa Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden adalah giant, itu kan nggak bisa ditolak kan fakta itu. Iya. Tapi itu berlaku untuk semua mantan presiden kan? sebelumnya. Sekarang begini, Pak Bahlil datang nggak ke Pak SBY? Datang nggak ke Pak SBY? datang kali ya? Hah? Datang ya? Sampai sejauh ini pengetahuan kita enggak ya. Oh enggak. Tapi bisa aja ketemu kan. Cuman nggak ada media. Nah, kenapa ke Pak Jokowi publik tahu? Mungkin kan ada wartawan yang nongkrong di sana terus menerus. Tapi kalaupun misalnya nggak ketemu dengan Pak SBY, mungkin juga wajar. Karena Pak Bahlil nggak pernah jadi menterinya Pak SBY. Pak BGS aja ke Bu Mega kok. Nah, di sisi yang lain seperti Pak BGS datang ke tempat Pak Jokowi, tapi juga ketemu dengan Ibu Mega. Bu Ani juga. Ibu Ani juga. Jadi hemat saya sih terlalu dipolitisasi. Gitu. Walaupun balik lagi, memang pejabat publik itu ketika mengeluarkan pernyataan itu harus berhati-hati. Gitu. Tapi kan Saya ini kan bermain dengan api nih. Untuk tampil di podcast ngomong kayak begini kan bermain dengan api kan. Jer gitu kan. Iya, meskipun setelah ini kita akan negosiasi lagi kan. Iya, untungnya ini tolonglah. tapping kan begitu kan. Nah, iya. Tapi kalau ada live pun juga saya agak lihat agak pelan-pelan agak hati-hati gitu. Jadi kehati-hatian saya untuk berbicara itu sekarang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Walaupun tetap bicara juga. Karena memang Pak Prabowo kan mengatakan komunikasi masih kurang karena itu harus disampaikan gitu. nah berarti kan Jadi saya ambil risiko itu ya. Ibaratnya gini deh. Meleset 10-20% saya minta maaf. Minta maaf kepada para senior ini ya. tapi ini kan Tapi paling enggak 80% atau 90% kan mudah-mudahan bisa membantu memberi penjelasan lah. orang yang berijtihad tuh salah pun masih dihitung dapat pahala kan. Ya, gini, kalau Anda benar nilainya 2. Kalau Anda salah nilainya 1. Iya. Makasih. Ini ijtihad politik. Ijtihad politik. Minimal 1 tuh dapat hikmah kan. Iya. Habis disemprot nih gua. Besok jangan ngomong lagi deh. Pokoknya saya ngomong terus karena dasarnya adalah Pak Prabowo mengatakan ya komunikasi publik perlu diperbaiki ya. Pak Seskap juga mengatakan ya kabinet dengan caranya, dengan jalurnya silakan komunikasi. Pokoknya sampai saya dilarang untuk berbicara. Nah kalau dalam berbicara saya berhenti. Nah, Tapi selama belum melarang saya bicara. Sebenarnya kan begini, kalau menurut saya ini kan upaya untuk mengadu domba, memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. masih belum selesai itu. Itu sebabnya Ini kenapa kita yang selalu yang selalu dihadap-hadapkan adalah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kenapa tidak dihadap-hadapkan dengan yang lain? Itu dia. Jadi karena ada pihak-pihak yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, maka kemudian berupaya diadu domba gitu, diperhadap-hadapkan antara dua tokoh ini gitu. Yang sebetulnya tidak mungkin dan tidak bisa untuk terjadi. Karena apa? Karena Pak Jokowi, ya Pak Prabowo pernah menjadi bagian dari Pak Jokowi dan Pak Jokowi juga menjadi bagian dari Pak Prabowo.
Kalau Pak Prabowo jadi bagian Pak Jokowi kan jelas, ya itu ceto welo-welo kan, itu. Karena Pak Prabowo menjadi anggota kabinetnya Pak Prabowo. Pak Jokowi. Sorry, Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Prabowo juga jelas. Dulu pernah jadi calon gubernur dicalonkan Pak Prabowo, iya kan? Ada tekennya Pak Prabowo ya. Nah, ada Pak Mas Jokowi walaupun berhadapan dengan Pak Prabowo tidak pernah kasih nilai 11 dari 100. Tetap ke situ kan. Tetap ke situ hantam dulu sekali kan. Sepet dulu Pak. Sepet dulu Dinda. Ya. Kemudian ya Pak Jokowi masih menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kenapa? Ya Pak Prabowo melanjutkan program-program Pak Jokowi. Tentu Pak Prabowo punya inisiatif, punya ide, punya gagasan. Tetapi spiritnya sama. Ya, sama-sama ke rakyatan. Mungkin Pak Jokowi komunikasi atau interaksi dengan rakyatnya yang menonjol. Tapi kalau bicara program Pak Prabowo, luar biasa keberpihakannya kepada rakyat Indonesia. Begitu loh. Jelas ya, Pak Jokowi bagian dari Pak Prabowo bagian dari Pak Jokowi. Tapi kan banyak yang mengatakan bahwa ini ramai juga di media sosial ya. Ini jejak-jejak Jokowi akan dibersihkan gitu. Orang-orang Jokowi akan dibersihkan dari kabinetnya akan berguguran satu persatu. Karena pernyataan bos itu dianggap menyinggung atau membuat ada makin menegaskan matahari kembar. Artinya kan ini juga bernuansa internal competition juga gitu loh, Mr. Q. Itu kan harapan dan bukan kenyataan. Bukan analisa. Analisa apa harapan? Lebih kepada harapan. Karena kalau bicara analisa kan harus ada dasar-dasar faktualnya. Ini kan hampir-hampir nggak ada dasar faktualnya. Jadi lebih kepada harapan atau katakanlah fantasi begitu. Kalau Pak Prabowo tidak mau mengakomodasi orang-orang Pak Jokowi atau orang-orang yang pernah bekerja dengan Pak Jokowi, udah dari awal aja nggak direkrut. Tapi kan mereka lupa bahwa orang-orang ini satu, menjadi bagian dari proses pemenangan Pak Prabowo. Emang Pak Prabowo maju sendirian lewat Gerindra kan enggak? Kok ada orang Golkar? Ya koalisinya Golkar. Kok ada siapa? PAN. Ada PAN. Ada PAN. Atau ada orang-orang non partai yang kemudian direkrut lagi. Nah ini juga saya bilang tergantung kacamata yang dipakai oleh melihat orang-orang ini. Kalau yang nggak senang dan punya fantasi tidak baik tentang hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, mereka mengatakan ini Pak Prabowo dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi. Ini matahari kembar. Buktinya menteri-menteri Pak Prabowo itu, menteri-menteri Pak Jokowi dititipkan di Pak Prabowo. Saya balikin. Anda jangan lupa loh bahwa menteri-menteri itu Pak Airlangga, Pak Bahlil, siapa lagi? Pak Zulhas, Pak Pratikno, siapa lagi? Banyaklah ya menteri-menteri ya. Pak AGK. Itu adalah orang-orang yang bersama dengan Pak Prabowo menjadi anggota kabinetnya Pak Jokowi. Dengan kata lain, Pak Prabowo merekrut teman-teman dia dulu di kelas. Teman satu kompi ini. Jelas? Beda kan udah perspektifnya kan? Salah nggak kalau saya ngomong begitu bahwa mereka ini teman-temannya di kabinet? Enggak, itu fakta. Fakta keras. Loh, dia kan bergaul dengan beliau-beliau ini, berteman, ya kan? Bahkan begini loh, Pak Bahlil itu selama masa kampanye seberapa sering kita lihat Pak Bahlil itu ada di sebelahnya Pak Prabowo. Pada saat debat. Sering kan? Hampir setiap saat. Bahkan presiden kita sekarang adalah menterinya Pak Jokowi kan? Bahkan presiden kita pun adalah menterinya Pak Jokowi. Justru itu maksud saya kan orang bilang Pak Prabowo ini ya dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi. Ini matahari kembar. Karena apa? Karena menteri Pak Jokowi kok dipakai lagi. Saya bilang yang dipakai itu bukan menterinya Jokowi, tapi teman kerjanya Pak Prabowo. Kan beda banget kan? Orangnya sama, situasinya sama, tapi begitu dikasih judul yang berbeda, perspektif yang berbeda, ceritanya jadi lain. Apa susahnya sih? Ya kenapa kerja dengan mereka? Karena udah kenal. Orang tuh sering lupa bahwa kalau mau merekrut itu syarat pertama adalah kenal. Kalau nggak kenal gimana mau direkrut? Berarti kalau kata Mas Anies Baswedan ini tidak mementingkan meritokrasi dong. No comment. Sekali-sekali kita no comment lah. Iya, jadi ini orang-orang dalam ini katanya. Gini loh Pak Bahlil selama jadi Menteri Investasi bisa nggak mencapai target-target investasi yang diberikan oleh Pak Jokowi waktu itu? Setahu saya bisa dicapai. Selama periode kepemimpinan Pak Jokowi bagaimana ekonomi Indonesia? Ya makronya bagus, sampai sekarang ekonomi oke.
Ya kalau ada Pak Erlangga di situ, why not? Ada Bu Sri Mulyani, alright, kan begitu loh. Ada Pak Amran. Pak Amran juga dulu sama-sama, belum lagi partisipasi dan kontribusi dalam masa kampanye. Salah satu kampanye Pak Prabowo paling meriah tahun 2024 itu kan zamannya Pak Amran Sulaiman pada saat kampanye di Sulawesi Selatan. Ada kontribusi Pak Amran Sulaiman di situ. Gitu. Jadi kacamatanya adalah kacamata pertemanan atau persahabatan. Dia kenal dengan mereka dan dia tahu kemampuan mereka dan mungkin merasa nyaman dengan mereka. Kalau angle-nya persahabatan. Loh iya. Kalau angle-nya kompetisi, oh ini matahari kembar. Betul, betul. Apalagi ini Betul. beriringan dengan Betul. dengan pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo. Gini loh. Oh, ini Pak Jokowi Dalam juga pemerintah- mengeksersis kekuatannya setelah melihat Pak Prabowo ketemu Ibu Mega. Benar. Jadi kalau kita bicara kebijakan publik, kita bicara komunikasi, yang namanya perspektif ya dan kata-kata tuh penting banget. Saya pada hari ini misalnya, ya ini juga karena diskusi dengan, ya ada yang ide saya, ada yang karena diskusi dengan teman-teman. Saya misalnya ya, ini nggak tahu nanti diakomodasi atau tidak, tapi saya cerita saja. Saya misalnya kalau bicara soal sekolah rakyat begitu, saya cenderung mengatakan jangan pakai nama sekolah rakyat, pakai sekolah merah putih. Kenapa nggak pakai nama sekolah rakyat? Pertama setahu saya ya, Pak Prabowo itu mengatakan sekolah untuk rakyat. Jadi itu bukan nama sekolahnya. Yang kedua di impresnya, sekolah rakyat itu ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, sekolah rakyat ini kan diperuntukkan untuk membantu keluarga miskin, rakyat anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, untuk bisa keluar dari kemiskinannya. Diberikan makan sehari 3 kali, diberikan pendidikan gratis, lalu dibangun etos kerjanya, dibangun wawasannya. Gitu. Nah, kalau nanti kemudian pakai nama sekolah rakyat, bisa saja distigmatisasi, oh rakyat lu gitu. Yang asosiasinya bisa, rakyat itu bisa positif bisa negatif ya. Tapi dalam konteks ini bisa saja dibikin jadi peyoratif, ya bukan amelioratif. Nah ini kalau pemirsa nggak ngerti peyoratif sama amelioratif, searching di Google. Tanya AI. Tanya AI. Nah kenapa ini punya kecenderungan untuk jadi peyoratif? Karena di satu sisi pemerintah, presiden itu punya program untuk sekolah anak-anak pintar atau jenius yang namanya sekolah Garuda. Nanti bisa diperhadap-hadapkan nih sekolah Garuda dengan sekolah rakyat. Wah, ini sekolah elit, ini sekolah jelata kan? Rakyat. Iya. First class dan economy class. Nah, itu dia. First class dengan second, third class lah kira-kira begitu. Tapi kalau namanya sekolah merah putih, sekolah Garuda, sekolah merah putih, sejajar nggak tuh? Iya. Sama keren nggak tuh? Iya. Sama-sama keren. Nggak mengandung makna diskriminatif di situ. Iya. Ini saya agak spill Perdebatan di tipis dalam. ya, tipis ya. Soal misalnya kata revitalisasi sekolah. Bayangan lu apa revitalisasi sekolah? Revitalisasi ya dibangun kembali. Ya. Sekolah yang tadinya grade-nya B jadi A gitu. Nah, ini kan lebih fisik, ini lebih kualitatif kan? Iya. Kalau saya lebih memilih kata yang sederhana yaitu renovasi. Oh. Karena apa? Kalau bicara renovasi, orang tuh nggak perlu mikir lagi. Ya Fisik bener. itu. Pertukangan Ya udah ini kan. pokoknya fisiknya yang jelek itu diperbaiki, Kalau- ya kan? kalau- Yang bocor ditambal, Tambal. ya. Yang rusak diganti gitu ya. Iya. Yang kurang-kurang ditambahi. Yang kusam dicat. Lo iya. Kalau revitalisasi ini jadi pertukangan sosial. Iya. Iya kan? Iya, intinya kan perbaikan sekolah-sekolah yang notabene selama ini rakyat banyak mengeluhkan, Pak, sekolahnya mau runtuh, sekolahnya mau rubuh. Mainly soal soal fisik kan. Udah kalau kata saya pakai renovasi aja. Ini kan Anda mau mengerjakan pekerjaan raksasa, pekerjaan besar yang sangat bermanfaat bagi rakyat. Renovasi 10.000 sekolah lebih, 10.400 kalau nggak salah. Dananya berapa? 17 triliun. Dan bisa saja bertambah karena ada upaya untuk melakukan penghematan ya. Artinya dengan metode pelelangan di LKPP dan seterusnya itu bisa dapat lebih murah. Gitu. Nah, itu kalau pakai kata yang sulit dipahami oleh rakyat, nggak ada di kepala rakyat, itu pesannya nggak nyampe. Nah, kalau boleh usul Mr. Q, daripada renovasi Mr. Q, bedah sekolah lebih patut. Bisa juga. Karena ada istilah bedah rumah Betul. di akar rumput kan udah Bisa biasa juga, kan dengar bisa kata juga. bedah rumah, Nanti kan? bisa dites lah. Iya. Kalau saya sih bedah
Tapi rumah oke, tapi kalau bedah sekolah mungkin nanti ada terminologi baru juga yang belum tersosialisasi. Lebih ke Kan gitu loh, kalau medik. bedah rumah mohon maaf, itu kan sudah tersosialisasi. Iya. Karena ada acaranya kan. Iya. gitu. Iya. Tapi kalau bedah sekolah Oh, nanti Helmi. Kan Ini tinggal ya. dibikin acaranya bersama Total Politik. Iya, kalau Before, buat after. Iya. Kalau buat saya memang harus dibikin kayak bedah rumah. Gini, soal bedah rumah itu saya lebih terpikir bagaimana memang upaya komunikasinya itu disampaikan seperti Reality acara show. bedah rumah itu ya, reality show itu. Sekolah dari jelek jadi bagus. Itu harus dibuat tuh acaranya. Ada itu. sujud syukur Terus syukurnya bikin gitu ya. tukangnya, ayo kita kerja, ayo. Iya, buatlah konsep Kok dulu kan acaranya. gitu. Kalau jalan Pak Prabowo baris siap. Wah. Iya. Serikat tukang rakyat nih kan. Tapi kan setuju nggak kalau istilah renovasi lebih mudah dipahami daripada revitalisasi sekolah? Ya. Setuju. Setuju ya, itu tuh Iya. contoh. Kemudian ada lagi soal istilah ini, kalau ini dari teman yang ingatkan. Ketimbang istilah efisiensi, mungkin lebih bagus pakai kata relokasi. Realokasi. Iya. Kalau penghematan di sini ditekan, ditutup, habis itu di situ aja. Tapi kalau relokasi, dana di sini dihemat, lalu kemudian di-spend di sektor yang lain. Oh. Pengalihan gitu kan. Pengalihan, iya. Pengalihan kepada bidang-bidang yang lain. Oh jadi kayak dulu memakai istilah realokasi subsidi BBM. Iya. Ya artinya Betul. Pengalihan. Pengalihan dari yang dibakar dalam tanda kutip ya subsidi gitu ya kepada BBM, tapi kemudian uangnya dipakai untuk program sosial, program pendidikan. Kata-kata ini efisiensi segala macam ini muncul dari mana? Ya ini kan bagian dari proses Uji coba. proses seperti kata Pak Diskursus Prabowo bahwa kebijakan sangat banyak, kemudian niatnya baik gitu ya. Apa yang terpikir pada saat itu yang disampaikan. Tapi pengalaman 6 bulan ini kelihatannya menunjukkan bahwa memang harus ada upaya untuk menata komunikasi dengan lebih baik. Itu yang saya sebut dengan kebijakan publik itu penting, tapi komunikasinya sama penting, gitu. Sama penting. Nah, kita perlu waktu agak lebih banyak, ya, mekanisme kerja yang lebih teratur, lebih sistematis dan lebih hati-hati untuk bisa memikirkan komunikasinya. Jadi pada saat kebijakan publik itu dibuat ya. Itu kita tidak berhenti pada soal teknokrasinya saja, tapi langsung dipikirkan juga, didiskusikan cara komunikasinya itu. Nah, balik lagi ke soal Pak Jokowi tadi gitu. Ya. Sama begini sederhana aja, ya ilham itu kan kadang-kadang nggak langsung tiba kan. Kadang-kadang berapa hari kemudian Atau Ilham nih nongkrong dulu di mana kan? di mana gitu. Nah, kalau saya terus terang terminologi renovasi itu terjadi ketika terjadi ya nih aha momennya itu ya. ya. Itu ketika saya keliling ke kedeputian untuk mendiskusikan tema-tema dan program-program yang lagi dikawal oleh teman-teman kedeputian di KSP. Nah, di kedeputian 3 itu yang memang menangani soal tupoksinya mengampu Dikdasmen ketika membahas sekolah rakyat. Kalau sekolah rakyat bukan di Dikdasmen ya. Di Kementerian Sosial. Saya langsung terpikir, wah ini kalau revitalisasi, kenapa kalau harus Dikdasmen itu soal revitalisasi, lebih bagus renovasi. Tapi kalau misalnya soal sekolah rakyat, kayaknya lebih bagus kalau namanya sekolah merah putih. Nah, Tapi ini kan bagian dari pemikiran saya kan. Ini saya spill dikit untuk menunjukkan apa? Bahwa pembuatan kebijakan itu tidak semudah kita yang lihat dari luar gitu. Seolah-olah pemerintah itu koheren. Seolah pemerintah itu pasti langsung kompak. Enggak juga. Sama dengan kita berpikir seolah-olah pokoknya orang Rusia cara berpikirnya sama. Kan belum tentu kan. Orang Indonesia cara berpikirnya sama. Belum tentu. Jangankan satu bangsa dan negara. Orang satu partai pun juga pemikiran bisa berbeda-beda. Iya. Di salah satu partai itu kan yang warnanya kayak jam saya ini kan juga ada pemikiran-pemikiran yang berbeda kan. oh iya. Mama bukan nunjukin jamnya ya, ini ya, ini warnanya nih gini. Syukur-syukur Anda lihat merahnya. Itu kan efek samping. Itu. Jadi bahwasannya kemudian satu keputusan itu lahir itu adalah sebuah proses dan dinamika gitu. Bisa diterima gagasannya, bisa enggak. Menurut saya yang penting adalah kita menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, keputusan akhir ada pada pada sesuatu yang ya ini proses gitu loh. Gitu. Yang pada sesuatu yang mengikat, misalnya rapat. Iya, kalau udah ratas diputuskan ya atau kita terima. iya. Iya. Tapi sebelum diputuskan punya pikiran masing-masing dulu. Iya. Nah, ini balik lagi Pak nih, Jokowi. sebelum ke situ Mr. Q ya. Apa yang membuat orang gitu ya sulit menerima bahwa ya kan misalnya yang salah satu perdebatan di publik itu kan
justru bukan isu-isu teknokratiknya yang lebih meriah gitu kan. Betul itu. Iya kan? Tapi Betul. justru isu Pak Jokowi gini nih misalnya kan. Sederhana aja ya, saya salah satu di podcast barusan ini, itu syutingnya sekaligus itu. Begitu temanya politik, penontonnya banyak. Begitu ngomong teknokrasi, penontonnya dikit. Makanya kadang-kadang isu teknokrasi pun kita kasih judul politik. Iya. Buat nipu, Buat nipu. nipu penglihatan aja, ilusi optik. Kan? Nah tapi pertanyaan saya sebenarnya gini, Mr. Q, kenapa orang begitu takut dengan fakta ini? Padahal kan tinggal berdamai aja dengan fakta ini bahwa kita ini masih punya strong man, strong woman masih ada gitu loh. Dan nggak perlu takut juga, maksudnya baik itu yang di internalnya Pak Prabowo saya rasa ada ketakutan, yang di luarnya juga memainkan isu ini. Logikanya gini, kalau saya tahu di dalam nggak ada ketakutan, ngapain saya mainin isu ini? Kan gitu aja tuh logikanya tuh. Ya kan, karena saya tahu nih di dalam internalnya Pak Prabowo ada ketakutan orang yang ada orang yang lebih kuat daripada Pak Prabowo, atau orang yang punya kekuatan juga gitu di dalam internalnya Pak Prabowo gitu. Ini orkestrasi dari luar ya. Karena saya tahu ada ketakutan itu, makanya saya mainin Exercise, itu. Kalau nggak ada ya ngapain saya mainin? Percuma buang-buang tenaga. Kalau internalnya Pak Prabowo kan udah paham situasi dan kondisi ini. Berarti yang di luar gitu. Mencoba gitu. Baik karena memang punya agenda bahwa kemudian dia akan posisinya lebih baik, atau ada opportunity yang terjadi ketika Prabowo itu pecah dengan Jokowi, ataupun memang karena memang punya residu ketidaksukaan kepada Pak Jokowi yang dari dulu sampai sekarang itu nggak selesai gitu kan. Ini kan balik lagi contoh soal ijazah palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu gitu. Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli. Teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gajah Mada lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini Gajah Mada bos. Mr. Q kagak maju juga kan? Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Kalau Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada, sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Dan ijazah Mr. Q juga. Dan ijazah saya juga. Iya. Vertikal dan Rasanya nggak mungkin orang ya kuliah di Gajah Mada, nggak kuliah di Gajah Mada lalu keluar ijazahnya, rasanya Tapi nggak kenapa mungkin. ada yang bilang, nih kayaknya Pak Jokowi juga mengentertain nih kemarahan orang ini dengan tidak memirit-mirit bukti misalnya kan gitu. Harusnya kan Ada dua sih. kalau di-clearkan sejak awal kan Ada selesai dua. juga barangnya. Pertama begini, Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Who the hell are you minta ijazah saya gitu? Apa dasar hukumnya? Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta-minta tunjukkan ijazah saya? Emang itu pengadilan. Ya kira-kira begitu. Itu satu gitu. Yang kedua ya bisa aja. Biar Pak Jokowi juga iseng-iseng gitu kan. Ini orang benci-benci saya, nyerang-nyerang saya. Tapi dengan isu ini ya yang dukung saya juga tambah banyak. Sorry Pak Jokowi. Gitu. Jadi ya biarin aja orang mempersoalkan. Sekalian Pak Jokowi mengeksersis kembali otot-otot politiknya yang udah lama kendur ini Bisa kan. aja, bisa juga karena jahil aja, iseng aja. Ya udah tunggu aja nanti waktunya. Kalau memang ini betul-betul dibawa kepada kasus hukum, ya saya nanti tunjukkan. Pada saatnya, pada waktunya, pada tempatnya gitu. Bahwa ijazahnya itu memang asli gitu. Jadi ada dua aspek di sini. Pertama dia memang logika berpikirnya, Anda siapa gitu, hak Anda apa untuk minta ditunjukkan ijazah. Ya, yang kedua, emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gajah Mada, Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya kuliah gitu. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Karena sampai alumni-alumni seperti Pak Amin Rais juga ikut turun gitu kan. Iya. Ya tapi kalau saya pakai kacamata gini aja, buat saya sih rasanya nggak mungkin S1 ya terutama ya. Yang kuliah tiap hari,
yang teman sebangkunya tuh ketahuan ya kan. Iya. Kalau S2 S3 sih kita jarang pasti bisa jarang ketemu. Jarang kawan. ketemu Iya. atau misalnya S2 mungkin sebentar. Kalau S3 kan jarang ketemu. Tapi S1 kebayang nggak sih kita kuliah di universitas yang besar, mapan, gede kayak Gajah Mada, terus kemudian tiba-tiba Anda bisa lulus dapat ijazah Gajah Mada lalu kemudian ya Anda nggak pernah kuliah, rasanya nggak mungkin. Tapi apa Pak Jokowi mendapatkan berkah atau manfaat politik gak dari Menurut saya iya. kekacauan ini? Menurut saya iya. Apa? Sebetulnya orang-orang itu terus membangun popularitas Pak Jokowi. Mereka terus mempersoalkan ya. Emang nggak ditonton? Emang cuma ditonton oleh yang benci sama Jokowi? Ditonton juga kan sama yang cinta sama Jokowi kan? Ya. Nah yang cinta sama Jokowi begitu dipersoalkan, reaksinya kan nanti akan sebaliknya dari teman-teman yang mempersoalkan ini. Lalu kok nggak percaya dengan kampus Gajah Mada? Nggak mungkin bahwa mereka-mereka yang teman-teman kalau Jokowi nggak pernah kuliah di sana itu bisa lolos gitu loh, keluar dengan ijazah itu. Sebenarnya kalau kita bicara politik kan selalu dua sisi, ada pro, ada kontra. Ada yang nggak suka tapi ada yang suka juga. Sebenarnya ya, sebetulnya teman-teman ini justru makin memelihara pendukungnya Pak Jokowi itu. Saya baca begitu. Justru di grup yang pendukungnya Pak Jokowi, wah dasar nih orang-orang nggak selesai-selesai ya, nggak habis-habis ya, dasar kebenciannya Pak Jokowi. Udah Pak Jokowi Gitu. menikmati itu harusnya ya. Menikmati itu ya. Wallahu alam, menikmati Harusnya wallahu alam. kalau manfaatnya ada kan. Toh kan itu Nggak, kita balik aja dipatahkan. ke jawaban pertama bahwa Anda itu nggak pada tempatnya dan harusnya penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan itu lebih dari cukup untuk membuat Anda itu ya menerima gitu loh. Muncul lagi misalnya Mr. Q lagi-lagi kembali pertemuan Presiden Megawati dengan Presiden Prabowo. Itu juga dianggap atau dispekulasikan Itu orang. fotonya AHY itu banget itu, intimidatif itu. Kenapa? Perutnya kecil banget ya. Iya. Ya udah gue giniin biar perut gue nggak gede. Ini agak mengolok-olok akal sehat. Intimidatif banget tuh. Foto itu kemarin nggak ada tuh. Nggak merasa terancam gue. Begitu sekarang ada Mr. tuh. Q. Ada ya, gue nggak lihat aja ya. Perutnya bisa siapa? Enggak, foto AHY baru itu. Mungkin waktu itu fokus Mr. Q belum ke perut. Iya, iya, Itu iya, aja iya, kan. iya, Kayak Atau- lain. Iya. Yang bagus tuh itu fotonya Bas. Gua justru karena foto itu agak lebih percaya Bas itu diri. siapa? Budi Ari Setiadi. Gua karena foto itu lebih percaya diri. Iya. Nah, karena dia lebih botak dari gua. Lebihnya banyak ya. Dirinya banyak Iya. ya. Bos. Bos. Itu. Bas Kalau yang orang mana? masih nyolol bos, dia nggak kenal Budi Ari Setiadi. Iya, Budi itu. Ari Setiadi. Semua orang. Semuanya dipanggil bos. Iya, pakai colek lutut pula kan. Iya. Bos. Oh iya. Kadang-kadang kan Iya. apa nih gini kan colek nggak mau. Percaya aja. Iya. Iya. Gue lupa mau nanya apa. Bu Mega dan Pak Prabowo itu pertemuan itu dispekulasikan orang juga itu juga mengganggu Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi Enggak. semakin mengeksersis Enggak. powernya dengan makin kelihatan. Enggak. Balik lagi orang kan akhirnya kan begini. Apakah tuh Mas Q, apakah pertemuan itu yang dianggap pertemuan keluargaan lebih sentimental itu enggak Pak Prabowo juga enggak ini enggak bukan menghormati enggak apa ya enggak ngukur-ngukur Pak Jokowi gitu kan, bisa aja Pak Jokowi marah atau bisa aja Pak Jokowi tersinggung. Iya kan Pak Prabowo kan tidak harus memilih kawan kan. Enggak ada situasi di mana dia kalau pilih Jokowi berarti menegasikan Mega dan sebaliknya. Misalnya begini nih, antara Budi dengan Ari nih. Ya, habis ini katakanlah tahun depan atau 5 tahun lagi udah nggak berteman, bahkan bermusuhan. Apa urusan gua berteman sama Budi lalu kemudian nggak ketemu Ari? Apa urusan gua boleh ketemu Ari, nggak bisa ketemu dengan Budi? Gua tetap berteman dengan lu berdua. Sekalipun lu misalnya udah nggak bersama lagi gitu. Lu sih Mr. Q, ngapain lu ketemu hari ini gitu-gitu. Iya. Mungkin ada ngedongkel juga gitu. Iya. Iya mungkin aja kedongkel. Tapi apa lu bisa marah sama gua? Kalaupun lu marah sama gua bisa apa? Gua presiden sekarang kok. Emang Pak Jokowi bisa marah sama Prabowo? Gak bisa bos, Prabowo presiden. Emang Bu Mega bisa marah Prabowo? Gak bisa bos, presiden.
Iya. Gitu. Iya. Jadi kacamatanya bukan dikotomi. Kacamata dikotomi itu kan dipakai orang yang punya kepentingan untuk memecah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi kalau dari kacamatanya Pak Prabowo, dia perlu Jokowi, punya sejarah dengan Jokowi. Dia perlu Megawati karena dia punya sejarah dengan Megawati. Dan dalam konteks pada hari ini sedikit banyak juga memerlukan. Kenapa? Indonesia sedang berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sangat dinamis. Dinamika global gitu loh. Nah, dalam situasi krisis ya, kalau nanti betul-betul misalnya terjadi, persatuan dan kesatuan bangsa itu kan sangat diperlukan. Dan Ibu Mega kan sudah mengatakan, minimal dari yang kita dengar dari Pak Muzani, Pak Jokowi, Ibu Megawati ya mengharapkan pemerintahan Pak Prabowo berjalan efektif. Jika diperlukan siap memberikan dukungan, tapi tidak di dalam pemerintahan atau dalam koalisi. Kalau saya bacanya, kalau misalnya nanti situasi dunia memburuk atau ada perlu dukungan-dukungan yang sangat signifikan Seperti saat COVID misalnya. seperti saat COVID, maka kemudian Ibu Mega akan mendukung atau memberikan bantuan kepada Pak Prabowo gitu. Kan udah 80%. Iya. Tapi kalau misalnya dalam situasi krisis, yang diperlukan bukan 80%, 100% bos. Namanya situasi krisis. Iya kan? Coba bayangkan kalau misalnya pada saat COVID gitu. Pak Jokowi nggak bareng dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi kan juga kurang lebih 70-75% dukungan politiknya. Tapi misalnya Pak Prabowo tidak dukung gitu loh. Tidak dukung pembatasan pergerakan. PSBB. Tidak mendukung vaksinasi. Apa penanganan COVID kita nggak repot tuh? Repot menurut gua. Pak Prabowo udah divaksin aja, kasih contoh divaksin aja, masih banyak yang nolak vaksin. Gimana kalau Pak Prabowo nolak divaksin? Habis itu pidato. Ini saya udah pernah sampaikan. Pidato sama rakyat Indonesia yang dukung dia. Jangan mau divaksin. Karena vaksin itu apalah konspirasi lah. Global konspirasi lah. Ditanam chip di dalam badan Anda gitu. Apa kacau, apa nggak gagal tuh penanganan COVID melalui vaksinasi. Kita kan cepat pulih karena kita tingkat vaksinasinya tinggi sekali. Di satu sisi memang karena pemerintahan cepat cari vaksin. Kalau telat-telat kita udah nggak kebagian. Di satu sisi karena vaksinasi kompak. Panglima TNI, Panglima Polri juga. Kepala Polri juga aktif sekali. Berdampingan dalam menyelenggarakan vaksinasi. Tapi di sisi yang lain. Pemimpinnya itu kompak. Sama-sama sepakat. Ya, bahwa ini harus ditangani dengan cara tertentu. Yaitu PSBB dan dengan vaksinasi. Itu ilustrasinya.